Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Hadirin rahimakumullah. Pembahasan kali ini kita akan membahas keutamaan fadilah orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita adalah insan, seorang hamba manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Karena kita adalah bashar, kita adalah manusia, kita adalah insan, bukan seorang rasul, bukan seorang malaikat yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan salah. Maka sebaik-baiknya orang yang mukmin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah orang-orang yang ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu taubat masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kembali suci. Dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu, orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat minadz dzanbi, dari dosa-dosa yang dilakukan, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kaman la dzanba lahu, berarti orang-orang tersebut, orang-orang yang bertaubat, berarti tidak ada dosa baginya. Inilah salah satu fadilah, keutamaan orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan dikabulkan, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terbebas, akan suci seperti orang-orang yang tidak memiliki dosa. Hadirin rahimakumullah. Terlebih-lebih di zaman kita ini, banyak para pemuda-pemudi yang tidak malu-malunya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mari, seperti di awal ucapan saya, kita adalah manusia biasa yang tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika seorang pemuda-pemudi ingin kembali, merasa menyesal tentang dosa-dosa yang dilakukan, dosa-dosa yang telah diperbuat, maka itu adalah pemuda-pemuda yang sangat beruntung, ingin bertaubat, menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in ahabba ila Allah ta'ala min syabin ta'ib." Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat dicintai para pemuda-pemuda yang ingin bertaubat, pemuda-pemudi yang ingin memperbaiki dirinya dari kesalahan. Itulah para pemuda-pemudi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang ingin bertaubat, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemudi itulah yang akan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku,
Engkau adalah menjadi saksi. Lihat para pemuda-pemudi yang bisa melawan hawa nafsunya, yang ingin bertaubat kembali kepadaku, meningkatkan ketaatan ibadahnya, menggunakan masa mudanya untuk senantiasa bertaubat, untuk senantiasa melakukan ketaatan amal soleh. Lihatlah wahai para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda-pemudi yang ingin bertaubat, kemudian melakukan amal soleh, ibadah. Anta ka ba'di malaikat. Wahai pemuda-pemudi yang menggunakan masa hidupnya, masa mudanya untuk senantiasa bertakwa, beribadah kepadaku, kalian itu seperti para malaikat. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda-pemudi yang ingin kembali bertaubat, kemudian menggunakan masa muda-mudinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemuda-pemuda yang diserupai seperti para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa kembali, jangan pernah sekali-kali mengeluh. Jangan bosan-bosan untuk mengetuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kalinya, saya ulangi lagi, kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kita bukan para malaikat yang memiliki sifat maksum, yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Kita juga bukan nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baik orang mukmin adalah orang-orang yang ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang tidak bosan-bosan untuk mengetuk pintu rahmat, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit ke barat, pintu taubat masih luas. Pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tetap disirami oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan, menjadi hamba yang berbahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan muzakarah kita kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan ada faedahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.